Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 dari mata kuliah Strategi Pembelajaran di Sekolah Dasar kelas 4B Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Purwakarta akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat kuisis. Di sini kita dapat membuat bahan ajar dan juga kuis di kuisis tersebut. Nah, sebelum kita membuat bahan ajar atau kuis, pastikan kalian itu harus login terlebih dahulu. Nah, jika kalian sudah login, nanti akan tertera nama kalian di pojok kiri atas di bawah logo kuisis. Kemudian di sini ada pilihan create yang tombol ungu ini. Nah, kalau misalnya mau buat, kita bisa pencet ini, bisa klik ini. Sini ada pilihan new quiz dan new lesson. Nah, kalau new quiz berarti kita akan membuat kuis, dan kalau new lesson berarti kita akan membuat bahan ajar atau membuat materi. Kemudian di sini explore atau beranda juga gitu ya. Nah, ke bawah di sini ada my library. Di sini kalau kalian klik ini adalah draft yang telah kalian buat gitu ya. Yang telah kalian buat, nanti kalian bisa lihat kembali di sini. Seperti yang telah saya buat di sini. Ini adalah contoh-contohnya, nanti bisa kita lihat ya. Kemudian cara kita membuat. Nah, misalnya kita mau kuis, berarti kita pencet kuis, kita klik kuis. Di sini nanti kalian tulis enter a quiz name, tulis nama kuis kalian gitu. Misalnya kuis tentang ilmu pengetahuan sosial ya, social studies. Di sini yang pilih subjek yang relevan dengan kuis kalian. Terus kalian klik next. Nah, di sini nanti tampilannya akan seperti ini. Ada pilihan, ada multiple choice, ada poll, ada fill in the blank, open-ended, draw, dan slide. Nanti bisa disesuaikan dengan kuis yang akan kalian buat. Misalnya kalau mau multiple choice atau mau pilihan, nanti di sini tuh bisa kalian tulis pertanyaan. Misalnya ada berapakah provinsi di Indonesia. Misalnya di sini, misalnya jawabannya di sini kolom 4 ini itu adalah kolom jawaban. Bisa disesuaikan banyaknya jawaban. Kalau misalnya hanya perlu 3, berarti 1 dihapus. Di sini ada tong sampah, ada gambar tong sampah. Di sini ada gambar kalau misalnya di jawabannya mau ada gambar, dan di sini kalau mau apa sih itu? Oke, nah kalau misalnya mau buang 1 nih, ini dibuang 1, jadi 3 kan. Nah, lalu kalau misalnya mau nambah, di sini ada tanda tambah. Ini untuk add an option atau bisa buat nambah. Nah, langsung nambah gitu. Nah, terus kita tulis di sini jawabannya ada 32, ada 33, 34, 35. Nah, misalnya nih, gimana sih cara biar bisa
ketahuan nanti kalau misalnya siswa tuh jawabnya yang benar atau salahnya tuh dari mana gitu. Di sini kan ada tanda checklist ya. Nah, ada tanda checklist kan di pojok kanan atas di kolom option ini. Nah, jawaban yang benar itu kita klik. Nah, beda kan? Kalau yang udah kita klik ini benar, itu warnanya itu hijau. Nah, yang lainnya itu tidak berwarna ya. Berarti itu tandanya jawabannya salah gitu. Nah, ini kalau kita klik ini berarti anak-anak bisa menjawab tuh lebih jawaban yang benar itu lebih dari satu jawaban gitu. Terus yang ini itu waktunya. Kita bisa menyesuaikan waktu yang kita berikan ke anak sesuai dengan tingkat kesulitan soal. Misalnya nih dari soal ada berapa provinsi di Indonesia, kira-kira anak tuh berapa ya waktunya? Misalnya 45 detik. Nah, kalau sudah di save. Oh iya, di sini ada image, ada audio, ada video. Ini tuh kalian bisa pilih disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya ada pertanyaan yang membutuhkan gambar dulu, misalnya nanti ada gambar rumah adat. Pertanyaannya tuh rumah adat ini berasal dari provinsi mana, seperti itu. Audio dan video pun sama, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nanti jika sudah selesai di save. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Yang benar itu yang berwarna hijau dan yang salah itu berwarna merah. Lalu kalau misalnya nih kalian tuh lupa edit waktu atau ternyata setelah dipikir-pikir waktunya itu terlalu lama, 45 detik untuk anak menjawab ini, bisa kalian ubah juga di sini. Ubah jadi 30 detik saja deh gitu. Selanjutnya kalau mau nambah pertanyaan bisa langsung di sini tuh ya, seperti ini gitu. Lalu kalau mau di save, ini ada save, terus di sini tulis aja add a title atau judulnya, misalnya ilmu pengetahuan sosial ya. Nah, di sini tuh mau bahasanya bahasa apa? Kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Ini untuk kelas berapa? Kuisnya kelas 4. Nah, ini siapa aja yang bisa melihat kuis kalian? Public atau private. Nah, karena ini akan disimpan ke draft saya dulu gitu, nggak akan saya share, jadi saya klik private. Nah, kalau sudah kita save. Nah, nanti kalau sudah itu ada di sini di my library. Tuh, ini adalah pertanyaan atau kuis yang tadi saya buat. Lalu kalau misalnya kita itu mau bikin bahan ajar, di sini ada, kita pilih create lagi ya, kita klik create, terus pilih new lesson. Nah, di sini tulis ilmu pengetahuan sosial. Di sini social study. Next. Nah, pada tampilan yang pertama ini tuh kalian akan memilih tema ya, disesuaikan dengan kesukaan kalian gitu ya. Ini adalah selera sebetulnya. Misalnya mau pakai yang ini gitu, yang ini. Kalau udah di next. Tampilannya akan seperti ini, tampilan awalnya. Nah, karena saya dari kelompok 4, nah ini bisa diubah jadi nama
awalnya dari nama kalian, nama akunnya bisa diubah jadi nama kelompok, misalnya jadi kelompok 4 gitu. Lalu di sini seperti membuat PowerPoint pada umumnya gitu. Yang pertama, kalau misalnya mau tambah slide, di sini ada pilihan plus add new slide. Nah, kita bisa klik ini. Nah, di sini ada pilihan lagi, ada blank slide atau slide yang kosong, ada title slide. Di sini judul slide gitu. Terus di sini ada text slide. Jadi slide-nya itu nanti berteks gitu, atau di sini ada teks dan media. Jadi kita bisa ada teks dan ada medianya, disisipkan media. Terus di sini ada pilihan full screen media. Jadi di slide-nya itu full sama media aja. Lalu di sini ada web page link. Di sini nanti kita bisa menyertai link yang akan kita masukkan nanti gitu. Nah, kemudian ternyata di bahan ajar atau di lesson ini itu di tengah-tengah kita menjelaskan materi itu bisa disisipkan dengan kuis gitu, karena di sini ada pilihan select question type. Nah, misalnya di slide ke-5 dan 6 setelah materi itu ada kuis. Nah, kuisnya tuh mau kuis multiple choice. Misalnya tadi kan kita bikin yang ilmu pengetahuan sosial. Nah, ilmu pengetahuan sosial tuh tadi kan pertanyaannya itu bahas tentang provinsi nih. Yang awal-awal tuh kita menjelaskan tentang provinsi di Indonesia ada berapa, atau pengertian provinsi dan sebagainya. Lalu nanti di slide ke-5 nya gitu, atau slide ke sekian itu nanti ada question ke anak-anak gitu, ada berapakah provinsi di Indonesia gitu. Nanti kan anak-anak bisa langsung menjawabnya, dan itu gunanya juga akan lebih menarik siswa gitu ya. Jadi siswa itu bisa lebih fokus lagi, lebih memperhatikan lagi gitu. Kemudian di sini kita pilih yang text slide. Contohnya di sini ternyata di pilihan tersebut aja ada pilihan lagi, banyak jenisnya gitu. Nah, di sini kita misalnya mau pilih ini nih. Nah, ini kan bedanya nih. Di sini ada judul, terus di sini ada teksnya. Ini kan sub judul, terus di sini teks. Terus yang kedua itu ada judul, terus ternyata teksnya tuh dibagi lagi jadi 2. Jadi ada subjudul lagi, ada subjudul 1, ada subjudul 2, terus ada teks 1, ada teks 2, dan seterusnya gitu ya. Beda-beda, disesuaikan dengan selera masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Misalnya di sini kita pilih ini. Terus di sini kan tadi bilangnya itu judul ya, judul. Terus di sini sub judul. Di sini baru materinya, materi pelajaran. Oke. Nah, di sini nanti seperti di slide sebelumnya, biar ketahuan ini siapa sih yang buat slides, yang buat bahan ajar gitu ya. Kelompok 4 yang membuatnya gitu. Nah, lalu sini kalau misalnya kita tuh mau bikin tabel juga bisa. Sini tuh ada pilihannya ya. Di sini ada pilihan teksnya. Di sini ada beberapa jenis teks. Ada number juga gitu. Terus ada media. Di sini ada shape atau bentuk. Di sini ada tabel. Nah, gimana sih cara buatnya? Ya, misalnya kita add new slide dulu ya. Kemudian di sini ada, kita pilihnya yang blank slide mungkin ya. Nanti disesuaikan saja ya. Nah, ini kan blank slide. Nah, terus kita pilih tabel. Yang tabel ini. Nah, ini kita tinggal isi aja number of row-nya sama number of column-nya. Misalnya yang rows-nya itu 3, yang columns-nya itu 2. Nanti bentukannya itu akan seperti ini.
Jadi disesuaikan saja gitu dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau sudah klik insert. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini judul misalnya. Kok judul? Misalnya di sini nomor, di sini nama misalnya ya. Nah, nanti bisa disesuaikan tuh, bisa ditarik ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya udah selesai seperti biasa, disimpan terlebih dahulu. Misalnya ini ilmu pengetahuan sosial, bahasanya kita memakai bahasa Indonesia. Untuk kelas kita pakai kelas 4 saja ya. Terus yang ini juga sama seperti yang tadi, kita pakai yang private saja. Lalu kita klik save. Sudah deh jadi. Nah, nih saya kasih lihat contoh ya, yang telah saya buat gitu. Nah, oh iya, sebelum saya kasih lihat di sini, ini di library saya itu kan banyak banget nih. Nah, misalnya kalau kalian tuh ngerasa ada beberapa yang tidak terpakai lagi gitu ya, atau tidak dibutuhkan lagi gitu, bisa kalian hapus. Cara hapusnya tuh bagaimana sih? Nah, ini saya kasih tahu cara hapusnya. Di sini tuh ada gambar tong sampah kan. Nah, bisa dihapus, bisa diklik. Nah, kan delete ilmu pengetahuan sosial gitu. Nanti klik delete. Nah, ini pun sama, dihapus saja jika tidak, agar tidak memenuhi gitu ya. Terus kalian juga tidak akan pusing gitu. Nah, ini tuh kan ada pembagian ya. Kalau misalnya mau yang lessons aja bisa, yang quizesnya aja bisa. Nah, ini yang all. Nah, misalnya nih, ini saya kasih contoh yang lesson dulu ya, atau yang bahan ajarnya dulu. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Nanti ada 28 slide untuk kelas 4 SD. Ini tentang social studies atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini misalnya kalian itu mau diedit ya, ada beberapa slide yang mau kalian edit atau mau kalian tambahkan, itu bisa kalian klik edit nih. Di sini ada edit. Sekalian saya kasih lihat contohnya. Nah, ini yang pertama di slide 1, ilmu pengetahuan sosial kelompok 4 itu. Kemudian di slide kedua di sini ada kelas, ada tema 1, subtema 1, mata pelajarannya apa dan pembelajarannya keberapa gitu. Kemudian di slide 3 itu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini saya menggunakan tabel yang tadi setelah saya jelaskan ya. Nanti bisa seperti ini contohnya. Kemudian di slide keempat di sini ada materi yang akan diajarkan. Dan slide kelima ini udah mulai pembahasan sampai slide 28. Nah, di 28 pun sama, di sini menggunakan tabel. Nah, di pertanyaan di bahan ajar ini tidak saya sisipkan kuis. Kenapa? Karena saya menggunakan kuis, membuat kuis lagi gitu, membuat 10 kuis. Setelah kuis ini setelah menjelaskan dari bahan ajar ini gitu ke anak-anak. Baiklah, di sini saya akan membuat soal-soal yang ditambahi dengan gambar di dalamnya. Yang pertama, kita seperti biasa menambahkan slide, mengklik bagian ini plus add new slide. Kemudian
kita bisa memilih ya. Di sini ada beberapa jenis question atau pertanyaan yang nantinya akan bisa kita gunakan gitu, tipe-tipenya gitu. Ada multiple choice, ada fill in the blank, poll, open ended dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan menggunakan tipe multiple choice. Saya klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian karena saya akan menambahkan gambar untuk pertanyaan yang ini, maka di sini ada image dan saya akan mengklik nih, klik image. Nah, setelah itu kalian bisa mengklik bagian hijau ini, yaitu untuk mendrop foto atau image yang akan kalian upload untuk kalian gunakan pada soal. Nah, ini akan saya pilih gambar ini. Menunggu sebentar. Nah, jika sudah, kita klik bagian save untuk menyimpan gambar yang tadi kita drop. Nah, kemudian kita menuliskan pertanyaan yang sesuai dengan gambar yang kita sisipkan. Ketika pertanyaannya sudah kita tuliskan, selanjutnya kita harus menambahkan opsi. Di sini di bawahnya itu udah ada 4 opsi ya. Nah, yang pertama kita tuliskan misalnya daerah Jawa Barat. Papua, NTB, Sumatera Barat. Nah, untuk kita tandai gitu ya, untuk menandai jawaban mana yang betul. Sini ada tanda checklist ya di setiap pojok opsi itu, pojok kanan atas setiap opsi. Nah, ini kan gambar rumah adat dari Papua ya, maka kita akan mengklik jawaban di opsi Papua. Nah, sudah saya klik. Nah, sampai berwarna hijau, ini tandanya betul ya jawabannya. Tidak seperti yang lain kan, opsi-opsi yang lain tidak berwarna hijau, berarti jawaban yang Papua itu yang betul. Nah, untuk waktunya sendiri di sini saya setting untuk menjawab pertanyaan ini mungkin sekitar 1 menit ya. Nanti bisa disesuaikan dengan jenis soal, tingkat kesulitannya ya, kesulitannya tuh apakah sangat sulit atau tidak gitu, disesuaikan waktunya. Nah, selanjutnya saya akan membuat soal yang kedua juga, masih sama menggunakan menambahkan gambar dalam soal-soalnya. Nah, sudah menunggu, mari kita mengklik save.
pertanyaan yang sama ya, dari daerah manakah gambar rumah adat ini gitu. Masih sama juga penjelasannya, kita akan menuliskan jawaban-jawaban dari keempat opsi ini gitu ya. Selanjutnya kita save atau menyimpannya ya, kita klik save, menunggu terlebih dahulu. Sudah. Nah, kita bisa melihatnya itu di sini. Ini yang tadi kita sudah lihat ya, edit. Ini untuk mengedit. Nah, ini sudah kan, sudah sama. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.